Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Eh, Pagi, oke. Kita ketemu lagi ya dalam perkuliahan kita. Perkuliahan Programmable Logic Controller pertemuan yang ke-6. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai apa itu PLC, apa saja komponen dalam PLC, cara memprogram PLC, dan lain-lain sebagainya yang mungkin akan membantu teman-teman dalam mengerjakan proyek-proyek berbasis PLC. Karena pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan PLC untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Oke? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan bersama-sama dalam kelas ini selama 100 menit dengan rincian agenda kita. Yang pertama akan ada pendahuluan, kemudian akan ada sedikit refleksi mengenai apa yang teman-teman sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke sedikit pengantar tentang materi untuk kembali mengingatkan teman-teman mengenai pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, karena bisa jadi teman-teman dengan tugas-tugas yang lain ada sedikit yang terlupa mengenai mata kuliah kita ini. Setelah itu kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah kasus, karena perkuliahan kita ini akan menggunakan prinsip penyelesaian kasus. Itu selama 30 menit, nanti teman-teman akan secara berkelompok akan mendiskusikan apa sih kira-kira solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan PLC. Kemudian kita akan berdiskusi dan tanya jawab, jadi nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan apa solusi yang mereka tawarkan, kemudian nanti kelompok yang lain akan menanggapi. Bisa menanggapinya dalam hal positif ataupun hal yang negatif. Jadi mungkin saja solusi yang kamu tawarkan dia bagus dari sisi konsepnya, bagus dari sisi implementasinya, bagus, tapi ternyata dia membutuhkan biaya yang besar ketika akan direalisasikan. Nah, itu kamu nanti sampaikan ya, kamu sampaikan ke kelompok yang menjadi rival kamu nantinya. Setelah itu seperti biasa kita akan ada penugasan dan juga penutup. Agenda kita 100 menit karena perkuliahan kita adalah 2 SKS, yaitu 50 menit kali 2. Oke, nah sekarang sebagaimana yang biasanya kita lakukan di awal pembelajaran, kita harus selalu berdoa karena supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita ingin usahakan untuk kita pahami itu dapat masuk dengan baik ke dalam pemahaman teman-teman, dan nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi masyarakat di mana teman-teman akan bekerja nantinya. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Jadi pada pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-6, capaian pembelajaran kita adalah setelah melalui perkuliahan ini, saya harapkan dapat memberikan saran terkait bentuk solusi penyelesaian masalah ya, untuk sebuah kasus sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari yang akan diselesaikan dengan menggunakan sistem Programmable Logic Controller. Jadi mungkin selama kita kuliah kemarin, 5 pertemuan kemarin, kita belajarnya itu selalu PLC untuk industri, PLC untuk pabrik skala besar. Tapi ternyata PLC bisa juga digunakan untuk masalah kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Nah, ini yang akan teman-teman pelajari nantinya. Karena bisa jadi ketika teman-teman lulus dari sini, lulus dari kampus ini, kamu mungkin akan memilih passionmu untuk bekerja di lingkungan masyarakat. Berarti apa yang kamu telah pelajari di kampus ini, kamu harus bisa menerapkannya kembali di masyarakat. Jadi PLC yang selama ini kamu anggapnya hanya bisa untuk industri, ternyata dia bisa juga digunakan di lingkungan masyarakat. Oke ya? Oke, nah saya kembali mengingatkan mengenai peta jalan perkuliahan kita. Jadi ini adalah kriteria penilaian kita yang sudah kita sepakati di pertemuan awal kemarin, bahwa penilaian di mata kuliah ini akan terbagi menjadi aktivitas partisipatif melalui pemecahan kasus sebanyak 51%, kemudian hasil proyek berupa laporan hasil kegiatan sebesar 30%, kemudian nanti akan ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok itu sebesar 7%, lalu kuis sebesar 4%, ujian tengah semester sebesar 3%, dan ujian akhir semester sebesar 5%. Di pertemuan ke-6 ini kita akan fokus pada aktivitas partisipatif yang akan kita mulai lakukan pada pertemuan ke-6 hingga pertemuan ke-12. Kemudian kita akan melakukan pengambilan nilai kuis pada pertemuan ke-6 dan ke-7.
Jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan melakukan awal dari aktivitas partisipatif sekaligus pengambilan nilai kuis. Oke, nah sekarang kita mau absensi dulu. Jadi teman-teman mungkin tadi kita sudah absensi menggunakan absensi kita yang disediakan oleh kampus, tapi untuk keperluan perkuliahan saya, kita akan tetap melakukan absensi dengan cara yang telah biasanya kita lakukan. Nah, seperti biasa silakan teman-teman mengaktifkan kembali gawai selulernya. Kita akan mengerjakan kuis dulu di awal, sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa akan ada kuis di awal pembelajaran ini ya. Oke, nah silakan teman-teman masuk ke sini dan masukkan kodenya ya, seperti biasa. Nah, jadi seperti biasa kita lakukan selama perkuliahan kita, nanti mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi 3 orang di kuis ini akan mendapatkan reward dari kita ya. Jadi hari ini juga akan ada. Oke, sudah ada 1 orang tuh yang masuk ya. Ya, sudah 2. Ini jumlahnya kita kan 16 orang ya. Jadi kalau jumlahnya kurang dari 16, nanti yang namanya tidak ada di sini berarti kita anggap tidak hadir ya, karena tidak aktif di dalam kelas. Oke, sudah 3 orang tuh. Oke, sudah 4 orang. Jadi nanti kuisnya ya kita akan mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Sekaligus nanti saya akan mengukur apakah teman-teman sudah mempelajari apa yang saya sampaikan di grup kemarin malam ya mengenai materi kita pada hari ini. Sudah 7 orang. Kita butuh 9 orang lagi. Oke, sudah 8. Oke, 9. 10. 6 orang lagi nih. Oke, 11. 12. 4 lagi. Ayo, 4 orang lagi. Siapa yang belum bisa login? Sudah 13, 3 orang lagi. Oke. Oke, sudah 13. Ada Amar, ada Arya, ada Nurul, Lutfi, Vina, Said, Alia, Faiz, Fadli, Yeni, Ansar, Alex, Fadila, Al-Muassa. 2 orang lagi. Siapa 2 orang lagi yang belum? 15, 1 orang lagi. Jadi kodenya 496693. Nanti untuk kuisnya ini satu soal saya sudah set untuk dapat dikerjakan selama 30 detik. Jadi kalau kamu mengerjakannya kurang dari 30 detik, ketika sudah 30 detik soalnya akan otomatis untuk berubah. Oke? Sudah pas 16 orang, sudah bisa kita mulai sekarang ya? Coba. Oke, kita mulai ya. Akan muncul di handphone kalian juga ya. Oke, sekarang peringkat pertamanya ada Alia.
Oke, sampai sekarang masih Nurul ya yang paling pertama namanya ya. Udah. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Oke, Nurul sudah selesai menjawab, Faiz sudah selesai menjawab, Al-Muatsa sudah selesai menjawab. Saleh belum selesai, masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Alex juga masih ada beberapa yang belum. Gimana? Oh ya, tinggal Saleh satu nomor. Oh, udah selesai ya. Oke, jadi peringkat pertama pada kuis kita pagi ini ada Nurul, kemudian Saleh, dan ada Faiz ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Nah, peringkat ketiga Faiz, kedua Soleh, peringkat pertama Nurul. Oke, ya. Oke, nah mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan dari kuis tadi barangkali? Ada yang ingin menjawab kira-kira? Memberikan pendapatnya tadi selama mengerjakan kuisnya apa yang kamu rasakan? Atau mungkin masih grogi, bagaimana kalau biar lebih seru kita pilih ya siapa yang akan menjawab ya. Oke, Arya hadir ya? Ya mungkin Arya bisa menjawab tadi selama mengerjakan kuis apa yang Arya rasakan. Seru Pak, karena kayak semacam kuis-kuis Yang kayak bagaimana? yang santai tapi seru begitu. Oh, oke ya. Jadi eh, karena kita masih mengawali kuliahannya, kalau kita memberikan kuis yang berat nanti kamu sudah nggak semangat duluan kuliahnya ya. Jadi kita berikan yang ringan-ringan dulu. Nah, mungkin ada satu orang lagi ya kita akan pilih atau ada yang mau mengacungkan diri secara sukarela? Tidak ada ya, kita pilih ya. Oke, Nurul ada? Oke, Nurul coba memberikan tanggapannya tadi selama mengikuti kuisnya apa yang kamu rasakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Untuk yang kuis tadi itu untuk kembali merefleks atau mengingat pelajaran atau pertemuan sebelumnya yang telah dipelajari. ya. Untuk hari ini untuk mengingat ke depannya bagaimana akan menjadi lagi pengulangan materi supaya terus diingat menjadikan tugas-tugas yang lainnya diselesaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya tanggapan dari teman-teman. Sangat luar biasa untuk mengawali pagi kita hari ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ini kan sudah pertemuan kita di minggu yang ke-6 ya. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Mungkin bisa diceritakan dalam 5 kata. Tugas-tugasnya mungkin sudah mulai berat atau apalah begitu. Mungkin ada yang ingin berpendapat dulu? Masa kita pilih lagi satu orang? Mungkin ada satu orang dapat secara sukarela menyampaikan, oh hari ini saya merasa begini Pak, begini, begini, begini. Ada yang bisa?
Oke, kalau tidak, kita akan ke slide selanjutnya. Maka kita akan memilih 3 orang ya untuk menyampaikan kabarnya pada pagi hari ini. Jadi santai saja, tidak usah, kita belum belajar ini, kita masih pendahuluannya ya. Oke, Vina mungkin bisa disampaikan dalam 5 kata apa perasaannya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Apa di masih seperti apa? masih ndak terlalu kak sama ini, jadi masih agak deg-degan kak. Oh, oke. Ya, Masih agak ya, karena Ya, kemarin kan habis liburan ya. iya pak. Mungkin gitu. belum perasaannya masih direfresh tertinggal lagi di otaknya tempat kembali. liburnya. Ya. Oke, 1 orang lagi. Oke, Saudara Saleh mungkin bisa menceritakan kabarnya pada pagi hari ini seperti apa? Baik-baik saja. Oke, baik-baik saja ya. Kemarin waktu liburan, bagaimana perasaannya selama liburan kemarin? Apakah liburannya menyenangkan atau bagaimana? Ya, lumayan menyenangkan, Pak. Oh, oke ya. Terima kasih Saleh. Nah, 1 orang lagi ya untuk menceritakan. Nah, oke, Adinda Yeni mungkin bisa menceritakan pagi ini perasaannya bagaimana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Hari ini cukup baik Ya. Kenapa cukup baik? Berarti apa yang membuat kamu tidak baik hari ini? karena laporan cuma 1, Pak. Aduh, oke ya. Oke, jadi terlepas dari permasalahan teman-teman, masalah tugasnya, masalah masih pengen liburannya. Kalau kita sudah di kelas, kita sudah harus fokus dengan perkuliahan kita ya. Oke. Nah, sekedar informasi teman-teman, pekan kemarin ketika teman-teman sedang liburan, saya mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan instruksional di Universitas Bengkulu, dan apa yang saya bawakan pada hari ini merupakan hasil dari apa yang saya pelajari di Universitas Bengkulu kemarin. Oke? Jadi kita akan memulai pelajaran kita dengan model yang baru sesuai dengan apa yang telah saya pelajari kemarin. Oke, nah sekarang kita akan sedikit berdiskusi dulu mengenai pengantar menuju materi kita. Karena materi kita tadi kita sudah sepakati bahwa kita akan membahas mengenai penyelesaian kasus dengan menggunakan PLC. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman. Menurut pendapat teman-teman, apakah sebuah kasus atau permasalahan di kehidupan sehari-hari perlu untuk kita selesaikan atau tidak? Perlu. Nah, mungkin ada 1 orang yang berani untuk menjawab perlu atau tidak. Karena tadi kan jawabnya rombongan nih. Nah, mungkin ada 1 orang yang berani menegaskan bahwa dia perlu atau dia tidak perlu. Ada yang bisa menyampaikan? Ya mungkin Nadinda Alia, apakah menyelesaikan kasus itu perlu atau tidak perlu diselesaikan? Menurut saya perlu, Pak. Perlu ya? Kenapa Iya. kira-kira perlu? Karena kalau tidak diselesaikan pasti masalahnya akan lebih besar lagi, lebih oke. berkonflik lagi. Sebaiknya diselesaikan secara cepat. Oke. Kalau menurut Lutfi bagaimana kira-kira? Apakah suatu permasalahan itu perlu untuk diselesaikan atau tidak? Ya, menurut saya perlu diselesaikan, Pak. Perlu ya? Iya. Kenapa ya? Apakah sama dengan Alia atau ada pendapat lain mengapa dia perlu? Karena dalam sebuah permasalahan itu kita dapat mengambil hikmah sehingga kedepannya kita akan lebih tahu pelajaran-pelajaran yang dapat dipelajari dari permasalahan tersebut, dan kedepannya mungkin kita bisa lebih terbiasa atau paham menghadapi masalah yang serupa di kemudian hari. Terima kasih. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Mungkin kalau pertanyaan pertama tadi kita hanya membahas apakah sebuah kasus atau permasalahan perlu untuk diselesaikan secara umum ya. Jadi semisal kamu punya masalah nih, masalahmu itu susah untuk bangun pagi ke kampus. Nah, apakah itu merupakan permasalahan atau bukan permasalahan? Permasalahan ya. Nah, kira-kira perlu enggak dia diselesaikan? Perlu. Kalau tidak diselesaikan maka kamu akan terlambat ya untuk datang ke kampus. Nah, itu adalah contoh permasalahan yang umum. Nah, sekarang karena kita merupakan pendidikan di bidang teknologi, maka pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah kalau menurut teman-teman sekalian, jika sebuah permasalahan di kehidupan sehari-hari itu
Apakah dapat diselesaikan dengan menggunakan kontrol secara otomatis? Nah, kita kan beberapa minggu kemarin sudah belajar tentang PLC, kita juga sudah belajar mengenai sistem kendali, yang mana di sistem kendali kemarin saya sudah mengajarkan ke teman-teman bahwa ada yang namanya pengendalian loop terbuka dan pengendalian loop tertutup. Nah, kira-kira nih menurut kamu, apakah semua permasalahan itu perlu diselesaikan dengan menggunakan teknologi atau bisa tidak menggunakan teknologi? Atau kita buat lebih simpel pertanyaannya, apakah teknologi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Ada yang ingin menjawab barangkali? Tanpa kita menunjuk teman-teman, mungkin ada yang berani berpendapat di pagi kita yang cerah ini. Mungkin Fadli bisa berpendapat? Kalau menurut saya perlu, Pak. Perlu. Kenapa kira-kira perlu? Seperti tadi yang dasarnya bangun pagi, Ya. dia harus bisa dikontrol dengan mungkin timer, Pak. Oh ya, berarti kita sudah menggunakan teknologi di dalamnya ya? Iya, Pak. Teknologi timer. Nah, oke. Mungkin pendapat lain mungkin dari Oke, Pak. Ansar barangkali? Apakah menurut Ansar teknologi kontrol otomatis dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa kok perlu? Kira-kira. Ya, mungkin Ansar masih belum semangat pagi ini ya. Ya, mungkin bisa singkat saja. Kenapa sih kok perlu? Yang kemarin kita sudah bahas di kuliah sistem kendali bahwa sekarang kan kita sudah masuk di era industri 4.0. Nah, mungkin Ansar masih ingat apa sih 4.0 itu dan mengapa teknologi sangat diperlukan dalam revolusi 4.0? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa membantu Ansar, barangkali Ansar kemarin terlalu asyik waktu liburan. Mungkin Vina bisa membantu Ansar menjawab. Menurut Vina, teknologi perlu tidak untuk digunakan menyelesaikan solusi kita sehari-hari? Iya Pak, perlu. Perlu. Kenapa kok bisa perlu? Contohnya Pak, aku kasih Ya, kemacetan lalu lintas. oke. Kenapa kemacetan Karena lalu lintas? kan macet di tol, Ya. jadi bisa kita pakai aplikasi navigasi dan Hmm. pemantauan lalu lintas Fairpim yang menggunakan teknologi GPS, Ya. GPS, Oke. dan data lalu lintas untuk memberikan rute alternatif yang lebih cepat dan efisien kepada pengemudi. Oke. Algoritma cerdas dapat diterapkan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi perjalanan. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin bisa beri tepuk tangan dulu bagi teman-teman yang sudah menjawab tadi. Oke, nah sekarang kita flashback dulu sedikit ya. Saya akan memberikan sedikit materi pengantar bagi teman-teman mengenai materi kita pada pagi hari ini. Oke, nah jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai penyelesaian kasus dengan menggunakan programmable logic controller. Nah, teman-teman akan saya hadapkan nanti dengan sebuah kasus. Jadi, saya mendapatkan kiriman dari pengguna kita, dari user di sekitar kampus kita. Dia mempunyai permasalahan. Dan dia meminta kepada kita sebagai institusi pendidikan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dia miliki. Nah, nanti saya minta untuk membagi kelas menjadi 2 kelompok karena kita ada 16 orang, maka satu kelompok akan terdiri dari 8 orang ya. Nah, nanti kamu dalam setiap kelompok akan menyaksikan kasus yang diberikan dan kamu nanti akan berdiskusi kira-kira bagaimana sih PLC dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke? Nah, sedikit kita mengulang pertanyaan tadi yang diberikan, yang saya berikan di pemantik diskusi tadi mengenai apa itu kasus. Jadi,
Kasus itu secara bahasa merupakan segala sesuatu yang muncul jika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Jadi seperti tadi, kamu mengharapkan kamu bangunnya pukul 5 pagi misalnya. Ternyata kamu bangunnya pukul 6 pagi. Nah, berarti apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kamu dapatkan. Maka itu telah menjadi sebuah kasus. Seperti itu. Kemudian, kenapa kasus perlu untuk diselesaikan? Jadi Alia tadi sudah menjawab bahwa kasus itu perlu untuk diselesaikan karena jika dia tidak diselesaikan sekarang, bisa jadi dia akan menghasilkan masalah-masalah baru sebagai sebuah masalah turunan dari masalah utama yang telah ada. Sebagai contoh misalnya, kalau saya memberikan contoh masalah utamanya adalah kenaikan harga BBM. Nah, apakah itu sebuah kasus atau bukan dari sebuah kasus? Nah, dia adalah sebuah kasus karena kita sebagai masyarakat, kita akan selalu mengkehendaki bahwa harga BBM harus selalu terjangkau, harus selalu murah lah istilahnya. Tetapi dengan kenaikan harga BBM, maka apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu adalah permasalahan utamanya. Kemudian akan muncul permasalahan turunannya. Nah, mungkin teman-teman selama ini sering mendengar di berita atau orang di rumah mungkin mengatakan dengan naiknya harga BBM, maka harga-harga lain akan ikut naik. Misalnya harga BBM naik. Apakah harga bawang merah juga naik? Pasti naik. Apakah harga beras juga naik? Pasti naik. Nah, itu adalah masalah turunannya jika masalah utama tidak segera diselesaikan. Jadi satu masalah jika dia tidak diselesaikan maka akan menjadi masalah-masalah yang baru ya. Kemudian karena saya bilang tadi kita merupakan bagian dari pendidikan di bidang teknologi terapan. Jadi kita sebagai seorang calon insinyur nantinya maka teknologi itu harus mampu kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua permasalahan itu mampu diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Nah, seperti misalnya kamu punya adik nih di rumah. Adiknya itu malas untuk belajar di malam hari ketika pulang sekolah, dia ada PR, dia tidak mau untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, apakah itu masalah atau bukan masalah kira-kira? Itu masalah, itu adalah masalah utamanya. Masalah turunannya adalah bisa jadi nanti adiknya di sekolah nilainya jelek, nilainya jatuh, akhirnya adiknya dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, adikmu dikeluarkan dari sekolah itu merupakan masalah umum atau masalah turunan? Masalah turunan, masalah umumnya adalah adiknya tidak mau belajar. Nah, tapi dari masalah itu, apakah teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Tidak bisa ya, karena untuk masalah itu kita perlu menggunakan pendekatan personal. Jadi, kamu harus menyentuh hati adikmu supaya dia mau untuk belajar. Nah, seperti itu yang kami lakukan juga di kampus, kepada kamu juga semuanya. Ada beberapa masalah, semisal kamu terlambat mengumpulkan tugas, kamu terlambat untuk hadir di kampus. Kami tidak langsung mengeluarkan kamu dari kampus ya, kami pasti di awal memanggil dulu, kita berikan pendekatan ya. Mungkin dari beberapa dosen pendekatannya masih menggunakan hati, tapi beberapa sudah menggunakan teknik yang brutal ya, langsung dikeluarkan, langsung apa, seperti itu. Jadi tidak semua permasalahan dapat diselesaikan menggunakan teknologi. Nah, kemudian kita masuk ke inti perkuliahan kita. Apakah Programmable Logic Controller atau PLC dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus? Nah, tadi di awal di kuisnya tadi beberapa saya lihat sudah ada yang menjawab bisa. Ada juga yang menjawab belum tentu bisa. Nah, jadi jawaban itu keduanya benar ya. Jadi yang menjawab bisa ya benar karena PLC itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi hanya masalah yang dapat diselesaikan menggunakan teknologi. Nah, begitupun tadi teman-teman yang menjawab bisa tapi dengan kondisi tertentu, yaitu tadi kondisinya kita melihat lagi apakah masalah ini perlu atau bisa diselesaikan menggunakan PLC. Karena teman-teman kan tahu PLC harganya ya tidak murah lah. Paling murah kita tadi pertemuan sebelumnya kita sudah melihat beberapa produsen dari PLC, kita lihat bahwa harga PLC yang termurah saat ini ada di kisaran 5,6 jutaan. Nah, itu untuk menyelesaikan kasus misalnya mengusir nyamuk, apakah kita perlu menggunakan PLC itu dengan harga yang 5,6 jutaan itu hanya untuk mengusir nyamuk? Nah, kan tidak, ada teknologi lain yang bisa kita gunakan, seperti teknologi sinar UV bisa kita gunakan, atau teknologi ultrasonik untuk mengusir nyamuk tersebut. Oke, nah sekarang
Karena saya lihat sudah terbagi kelas menjadi 2 kelompok, kita akan masuk ke studi kasus kita. Nah, ini ada video kasus yang diberikan oleh salah satu pengguna kita, salah satu user di sekitar kampus kita. Silahkan kamu perhatikan videonya dengan seksama. Kemudian kamu analisa secara berkelompok kira-kira apa masalah dari narasumber ini ya. Itu bunga disiram dan disiram itu setiap pagi, sore dan harus pokoknya basah ini tanahnya. Nggak boleh kering karena kalau kering nanti mati. Kayak kita itu harus selalu menyiram tanaman setiap pagi, siang ataupun sore, kalaupun malam juga perlu. Kayak capek sekali karena kayak begini terus banyak sekali disiram bunga. Kemudian apa supaya bagus juga tanamannya sudah. Kira-kira teknologi apa yang bisa membantu mengatasi kasus masalah ini? Nah, oke. Jadi teman-teman sudah melihat bahwa user kita itu, pengguna kita, dia memiliki permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya ya. Dan dia meminta kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi untuk memberikan solusi yang dapat dia gunakan, tetapi solusinya itu harus menggunakan teknologi. Karena dia minta apakah ada teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Mungkin teman-teman sekarang sudah membayangkan sebuah solusi atau 2-3 solusi, tetapi solusinya itu tidak menggunakan teknologi. Nah, padahal kita sebagai calon-calon, teman-teman sebagai calon ahli madya nantinya di bidang teknologi harus mampu memberikan solusi dengan menggunakan teknologi. Nah, sekarang nih, kalau kamu melihat pesan dari narasumber tadi, kalau saya bertanya apa yang menjadi masalah utama dan masalah turunan dari kasus narasumber tersebut. Apakah teknologi secara umum mampu untuk menjawab permasalahan tersebut? Nah, saya mau mendengar pendapatnya ya. Saya akan memilih satu orang. Jadi kamu silahkan mengingat-ingat dulu tadi itu masalahnya dia apa, masalah utamanya apa, kemudian masalah turunannya apa. Seperti contoh kita tadi, masalah utama semisal kenaikan harga BBM. Itu masalah utamanya. Masalah turunannya, dengan naiknya harga BBM, maka harga bahan pokok akan ikut naik. Itu adalah masalah utama dan masalah turunan. Kemudian kamu akan ditanya, apakah teknologi secara umum? Jadi secara umum ya, kita belum bicara PLC dulu. Kita bicara masalah teknologi secara umum. Apakah teknologi mampu untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh narasumber? Nah, saya akan memilih satu orang dulu menjawab pertanyaan ini. Belum. Oke, Saleh. Kira-kira kalau menurut Saleh, tadi itu apa masalah utama yang dimiliki oleh narasumber? Dari permasalahan tadi, masalah utama ialah tanah yang biasa kering. Sedangkan masalah cabangnya ialah tanaman akan bisa mati, begitu. Oke. Ada yang ingin menanggapi pendapat dari Saleh terlebih dahulu? Atau mungkin kita lanjut pertanyaan kedua, Saleh. Apakah menurut Saleh teknologi secara umum mampu untuk menjawab permasalahan narasumber? Mampu. Mampu ya. Oke, terima kasih Saleh. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, kita akan membahas mengenai urgensitas atau kepentingan. Jadi, semisal teman-teman dihadapkan pada dua permasalahan. Permasalahan pertama yaitu kendaraan yang sering kamu gunakan ke kampus, semisal sepeda motor yang kamu gunakan, ternyata di pagi hari ketika kamu ingin berangkat ke kampus, bannya itu ternyata bocor. Di saat yang bersamaan, bensinnya tersisa 1 bar.
Jadi pada pagi ini kamu punya dua permasalahan. Yang pertama ban motornya kempes dan yang kedua bensinnya kurang. Nah, kamu sebagai orang yang akan menggunakan motor itu ke kampus, sebagai seorang dewasa yang kita anggap telah mampu mengambil keputusan dengan baik, kamu akan mempunyai tingkat urgensitas atau tingkat kepentingan yang mana masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu. Nah, semisal di kasus tadi, kamu punya dua kondisi, bannya bocor, yang kedua bensinnya kurang, kira-kira yang mana yang harus kamu selesaikan pertama? Apakah menambal bannya dulu atau beli bensin dulu? Tambal bannya dulu ya, karena kamu tidak akan sampai ke tempat bensinnya kalau bannya belum ditambal dulu. Itu adalah urgensitas. Nah, sekarang kita bertanya mengenai masalah narasumber tadi. Pertanyaan pertama, apakah masalah yang dialami narasumber perlu untuk segera diselesaikan? Kira-kira teman-teman. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan well-being atau kesejahteraan narasumber? Jadi biasanya masalah itu muncul akan berkaitan dengan kesejahteraan kita. Semisal kamu nih terlambat bangun, akhirnya terlambat sampai ke kampus. Itu kan menjadi masalah. Apakah dengan terlambatnya kamu sampai ke kampus akan mengganggu kesejahteraanmu di pagi itu? Akan mengganggu karena kamu akan mendapat peringatan, kamu akan mendapat teguran dan segala macam. Jika kamu datangnya tepat waktu, kamu bisa datang dengan cepat, datang dengan tenang, tidak terburu-buru, dan dapat mempersiapkan dirimu untuk perkuliahan pada hari itu. Nah, sekarang saya mau bertanya, saya akan pilih satu orang. Kira-kira menurut kamu, jadi menurut kamu ya, tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Karena pada perkuliahan kita kali ini, kita akan berdiskusi lebih banyak mengenai persepsi teman-teman dalam penyelesaian kasus menggunakan PLC. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah masalah narasumber perlu untuk diselesaikan? Saya akan memilih satu orang. Nah, Yeni, barangkali menurut Yeni, apakah masalah yang dimiliki narasumber perlu untuk segera diselesaikan atau bisa kita tunggu minggu depan, kita tunggu bulan depan diselesaikan, atau harus saat ini juga kita selesaikan di perkuliahan kita hari ini? Bisa diselesaikan Bisa sekarang atau agak nanti? nanti, Pak. Bisa nanti, bisa menunggu. Ya. Oke, nah kita mendengarkan jawaban satu orang lagi. Nah, Alia, menurut Alia, apakah masalah yang dimiliki narasumber itu perlu untuk diselesaikan sekarang atau kita bisa menunggu nanti untuk penyelesaiannya? Menurut saya bisa menunggu nanti, Pak. Bisa menunggu. Iya. Oke. Ada teman-teman yang berpendapat harus diselesaikan sekarang? Oke, Nurul, mungkin silakan disampaikan alasannya mengapa Nurul menganggap bahwa masalah itu harus diselesaikan sekarang. Menurut saya Pak perlu karena di mana masalah dalam narasumber tersebut yaitu kan penyiraman tanaman di waktu berlainan yaitu pagi, siang, dan sore. Jika diselesaikan nanti akan menghambat kegiatan yang lainnya yang di mana setiap waktu pagi, siang, dan sore akan melakukan penyiraman tanaman. Oke, terima kasih ya. Jadi saya akan membahas sedikit mengenai ini. Mungkin teman-teman kemarin di semester awal, semester 1, sudah agak lama ya, kita kan sekarang sudah semester 3. Mungkin sudah mulai agak lupa mengenai mata kuliah tentang K3. Jadi di dalam K3 itu ada yang namanya ergonomi, mungkin teman-teman masih ingat. Jadi saya ingatkan lagi bahwa ergonomi adalah sikap kerja. Nah, semisal teman-teman mungkin ingat kalau praktikum, kami kan dosennya sering menginformasikan, sering mengingatkan, oh kalau ngambil barang, ngambilnya jangan posisinya bungku, harus kamu duduk dulu terus diangkat. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu masalah dalam ergonomi atau sikap kerja. Nah, tadi kan kamu lihat di videonya bahwa pengguna kita itu dia mengeluhkan bahwa kegiatan menyiramnya itu tangannya kadang diangkat. Dia harus menyiram tanaman yang ada di atas kepalanya. Nah, jika itu dilakukan berulang-ulang, maka akan mengakibatkan berpotensi untuk mengakibatkan cedera pada bagian lengan. Jadi itu akan mempengaruhi kesejahteraan dari narasumber. Nah, melihat dari itu saja sebenarnya kita sudah bisa memutuskan bahwa permasalahan ini perlu untuk segera diselesaikan. Karena kalau kita menunggu untuk penyelesaiannya, maka potensi terjadinya cedera pada narasumber itu akan lebih besar. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi kelompok.
sekarang kamu sudah terbagi menjadi dua. Silahkan sekarang berdiskusi. Saya berikan waktu sekitar 10 menit. Kamu berdiskusi kira-kira solusi apa yang akan kamu usulkan untuk menjawab permasalahan dari narasumber. Nanti saya akan memilih satu orang dari perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan, menceritakan atau menjelaskan solusi yang kelompokmu sudah berikan. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk berdiskusi ya selama 10 menit. Oke, silahkan teman-teman. Saya kembali mengingatkan teman-teman ya, karena saya tadi sudah berkeliling ke masing-masing kelompok, saya mendengarkan bahwa ada yang mengusulkan solusinya tidak menggunakan PLC. Nah, padahal kita kan kuliahnya kuliah PLC ya, jadi solusi yang kamu berikan harus menggunakan PLC nantinya ya. Nah, mungkin bisa dituliskan di kertas, jadi nanti ketika naik menjelaskan kamu tidak lupa apa solusi yang kamu tawarkan. Nah, mungkin kalau kamu mengalami kesenjangan dalam menemukan ide, saya persilakan untuk menggunakan teknologinya, gunakan HP-nya, gunakan kecerdasan buatan mungkin untuk membantumu menemukan solusi.
Jadi teman-teman di tahun sekarang 2024 kita sudah industri 4.0, sedikit lagi kita ke 5.0. Penggunaan teknologi untuk membantu teman-teman sudah harus kamu kuasai ya. Jadi kamu sudah harus bisa menggunakan kecerdasan buatan, kamu sudah harus bisa menggunakan generic information system. Nah, masalahnya adalah kecerdasan buatan hanya merupakan alat bantunya. Bagaimana kita menggunakannya itu tergantung bagaimana kamu memberikan perintah ke kecerdasan buatan. Jadi semisal nih kita punya masalah, misalnya yang cewek-cewek mau bikin kue untuk pertama kalinya misalnya, bikin kue bolu misalnya. Nah, kamu kan tidak tahu bagaimana resep atau cara membuat kue bolu itu. Kamu mau menghubungi orang tuamu, mungkin ini sudah tengah malam, takut mengganggu mereka yang sedang istirahat sekarang. Nah, kamu harus bisa menemukan kata-kata yang pas untuk dimasukkan ke dalam kecerdasan buatan, bagaimana kamu meminta bantuannya untuk memberikan resep dan petunjuk cara membuat kue bolu tadi misalnya. Kamu harus tahu itu. Nah, itu yang harus kamu pelajari, bagaimana memilih kata-kata yang tepat untuk meminta bantuan kepada kecerdasan buatan. Mungkin ada yang ingin bertanya, nanti ya silakan acungkan tangan, saya akan datang ke kelompoknya ya. Jadi yang saya minta dari diskusinya, kita belum sampai ke programnya ya. Kita hanya sampai ke ide apa yang kamu usulkan. Jadi semisal kita punya masalah banjir misalnya. Idenya apa? Kamu bisa mengatakan, oh kelompok kami ingin membuat sistem yang mengukur ketinggian air di selokan. Kalau airnya sudah mencapai level ketinggian, kita akan memberikan informasi kepada warga untuk siap-siap menghadapi banjir. Nah, itu saja. Kita tidak perlu masuk ke programnya untuk hari ini. Nanti dia di pertemuan selanjutnya. Atau di antara teman-teman ada yang di rumahnya atau di kosnya memelihara tanaman? Nah, mungkin kamu bisa ingat-ingat, oh kalau saya biasanya nyiram tanaman, kalau saya tidak capek, saya maunya diapakan ya? Saya harus membuat apa ya? Karena masalah itu sama dengan masalah yang dihadapi oleh narasumber kita tadi. Nah, dan nanti di 30 menit terakhir perkuliahan kita akan langsung berkunjung ke lokasi narasumber, kita akan melihat masalahnya secara nyata, dan kamu sudah mulai mengidentifikasi kira-kira untuk masalah narasumber tersebut, kita harus mengadakan peralatan apa yang akan kita gunakan di pekan depan untuk menyelesaikan masalah dari narasumber. Jadi sekarang kamu membuat idenya, nanti setelah perkuliahan ini 30 menit sebelum perkuliahan berakhir, kita akan ke lokasi narasumber, kita akan menyampaikan ide yang kita temukan, dan apakah dia setuju atau tidak. Kemudian setelah itu kita akan mulai melakukan identifikasi awal mengenai lokasi pemasangan sistemnya nanti. Bisa pakai lebih dari satu. Nah, mungkin teman-teman terlupakan lagi kalau teman-teman kan biasanya pakai Arduino ya kalau mengerjakan proyeknya ya.
Arduino biasanya yang kamu pakai input outputnya maksimal berapa? Yang kamu tahu? 16 I/O ya, bukan 16 input, 16 output, bukan, tapi 16 I/O. Jadi 16-nya bisa kita gunakan full sebagai input, atau 16 full sebagai output, atau kamu bisa milih 4 untuk input, 12 untuk output, atau sebagaimana lah. Nah, itu kamu punya batasan. Tapi untuk PLC, kamu dibebaskan untuk menggunakan berapapun masukan yang kamu butuhkan dan berapapun keluaran yang kamu butuhkan. Karena mungkin teman-teman lupa di pertemuan kita yang pertama, kita sudah menjelaskan bahwa PLC itu dapat ditambah jumlah input dan jumlah outputnya hingga berapa? Ada yang masih ingat? Alamatnya hingga 10.000 ya. Jadi kamu bisa menggunakan 10.000 input dan 10.000 output. Nah, mungkin kalau untuk masalah ini saja, tidak mungkin kita sampai 10.000 input, 10.000 output. Ya mungkin kamu bisa menggunakannya 5 parameter input atau 12 parameter output. Nah, jadi jangan membatasi idemu dengan input dan output. Teman-teman ada yang ingat kita perkuliahan praktikum nanti kapan? 2 minggu sebelum semester ini berakhir ya? Nah, nanti apa yang kamu dapatkan di perkuliahan teori ini, kamu akan praktekkan di pertemuan kita di minggu praktek nantinya. Nah, nanti bukan sekedar simulasi, tapi langsung di aplikasi nyatanya. Jadi kamu sudah dari sekarang sudah bisa mulai mempersiapkan. Kira-kira untuk praktikum nanti saya akan bagaimana, begitu. Ini sambil diskusi saya mau tanya-tanya sedikit, mungkin Fadli bisa menjawab, saya mau tanya. Kamu kan sudah kuliah hidrolik dan pneumatik ya? Kira-kira kalau menurut Fadli antara hidrolik, pneumatik, dan PLC yang paling advance yang mana kira-kira? Yang paling mampu digunakan di segala keperluan? Di antara PLC, pneumatik, dan hidrolik. Kalau menurut kamu. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Jadi ini menurut Fadli. Fadli kira-kira menurutnya apa? Yang mana? Menurut saya di PLC, Pak. Kenapa kok Karena bisa bisa PLC? mengontrolnya. Kalau pneumatik tidak bisa mengontrol. Bisa sih, Pak. Kalau hidrolik, Bisa juga. tapi apa bedanya sampai Fadli kok memilih PLC yang paling advance? Itu saya belum tahu, Pak. Oh ya, mungkin kita ingatkan kembali kalau hidrolik kan Fadli butuh selangnya ya. Ya, Jadi kalau kita mau bikin sistem yang kompleks, kita butuh selangnya juga banyak. banyak. Ya. Nah, kita butuh olinya juga banyak. Nah, begitupun dengan pneumatik. Kalau kita mau membuat sistem yang kompleks di pneumatik, kamu butuh selangnya yang lumayan banyak dan kamu butuh kompresor yang berkekuatan tekanan tinggi. Oke. Tapi kalau di PLC, meskipun kamu menggunakan maksimal hingga 10.000 input, 10.000 output, kamu tidak akan melakukan upgrade komputer. Jadi komputermu tetap itu-itu saja. Nah, jadi dia lebih handal untuk digunakan di berbagai keperluan. Begitu ya. Makanya di dalam struktur kurikulum kita, perkuliahan PLC itu disimpan di akhir. Karena untuk mencapai tujuan pada mata kuliah PLC, kamu harus mampu mengoperasikan hidrolik dulu dan mengoperasikan pneumatik. Karena dasar dari PLC ada di hidrolik dan pneumatik.
Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tugasnya, barangkali di kelompoknya sedang mengalami gangguan komunikasi antar sesama tim. Mungkin saya bisa hadir memberikan pencerahan. Seperti tadi saya dengar ada yang cuma mau pakai input 1, kok nanggung 1, pakai 5 lah sekalian. Jadi nanti kalau kamu sudah maju ke depan presentasi, tim yang kelompok yang satunya perhatikan dan kamu bertanya ya ke dia. Jadi kalau dia mengatakan saya mau pakai kelembaban di musim hujan misalnya, kamu tanya buat apa? Dan kenapa harus di musim hujan? Jadi kamu tanyakan. Karena jangan sampai dia cuma tulis sekedar ditulis gitu. Ya, sudah ada yang kira-kira kelompoknya mau mempresentasikan hasil diskusi timnya barangkali? Silakan maju ke depan, kamu presentasikan, sebutkan kelompokmu terdiri dari siapa saja di dalamnya, dan apa solusi yang kamu tawarkan. Bisa? Jadi nanti yang maju ke depan bukan dia yang menghandle seluruh pertanyaannya, dia maju hanya mewakili timnya. Nanti kalau ada pertanyaan, tim yang di bawah bantu jawab, karena kalau semua naik ke depan tidak cukup nanti. Jadi satu saja mewakili timnya. Ada yang sudah mau maju ke depan barangkali? Boleh, silakan. Oke, perkenalkan namanya siapa, anggota timnya siapa, dan kamu dari kelompok berapa. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan apa solusi yang kamu tawarkan? Baik, nama saya Muhammad Lutfi Alwan, saya dari kelompok 2. Untuk anggota kelompok saya sendiri ada Saudara Faiz, Nurul, Abdillah, Padli, Didit, Sali, dan Saudari Nurfadillah. Kemudian setelah mendengar permasalahan narasumber tadi dan setelah melakukan diskusi dengan kelompok saya kemudian mempunyai ide untuk memberikan solusi berupa penyiram tanaman otomatis berbasis PLC dengan menggunakan sensor kelembapan tanah. Hanya satu sensor? Satu sensor, Pak. Oke, mungkin dari kelompok lain sebelum nanti di akhir saya bertanya kepada kelompok 2, dari kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, kenapa hanya satu sensor?
Kenapa hanya satu sensor? Ya. Kenapa hanya menggunakan sensor kelembapan tanah? Nah, apa alasannya? Kenapa hanya satu sensor saja? Karena menurut hasil diskusi kami tadi, sensor kelembapan tanah itu sudah mencakup kebutuhan yang diperlukan. Semisal saat terjadi hujan kan tanah kemudian akan lembab, tanah dari tanaman yang diperlukan akan lembab. Kemudian setelah sensor tersebut mendeteksi bahwa tanah ini sudah lembab, maka penyiram tanaman otomatis tadi kemudian tidak akan menyiram kembali saat mendeteksi tanah tersebut sudah lembab. Ada teman-teman. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada kelompok 2, jadi siapapun bisa menjawab ya. Atau mungkin nanti dari kelompok 1 kalau ada yang dari kelompok 1 bisa menjawab, maka poinnya akan didapatkan oleh kelompok 1 ya. Pertanyaan saya, kalau tadi kan kamu bilangnya menggunakan sensor kelembaban saja ya, Coba. tadi dari kelompok 2. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya dia mendeteksi bahwa pertumbuhan tanaman itu sudah efektif, padahal ada beberapa tanaman yang dia justru tidak boleh ditanam pada tanah yang terlalu basah. Ada yang tanaman yang hanya bisa ditanam pada lahan yang harus sangat basah. Nah, itu bagaimana? Dengan menggunakan satu sensor saja, bagaimana kamu bisa memberikan solusinya? Apakah dengan sistem kerja programnya barangkali kamu membuat, oh nanti sistemnya akan begini, Pak, sehingga dia bisa membedakan mana tanaman yang butuh air banyak, mana tanaman yang tidak butuh air banyak. Mungkin bisa? Dari kelompok 2 punya pendapat barangkali? Atau kelompok 1 juga barangkali bisa menjawab nanti? Ya silahkan. Ya, mungkin Lutfi sudah bisa duduk ke bawah. Sekarang kita oper diskusi antar kelompok saja, tidak usah ada yang di depan. Untuk terlanjur bahasa Pak, mungkin nanti kita tambahkan di programnya yang dimana memberikan parameter terhadap programnya yang dimana tanaman yang akan menggunakan banyak air atau tanaman yang menggunakan seperlunya air dalam parameter program tersebut, kita akan membedakan antara tanaman yang dimana cuman memerlukan sedikit air dan menggunakan beberapa banyak air. Oke. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya lagi sebelum kita ganti gilirannya kelompok 1 yang maju ke depan? Sudah cukup dari kelompok 1? Oke, nah sekarang kita akan switch role. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 yang akan maju ke depan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Jadi tetap sama ya, sebutkan kamu siapa, nama timmu siapa, dan apa solusi yang kamu usulkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 yang beranggota saudari Alia, Amar, Giri, Said, Yeni, Ansar, dan saudari Pina. Berdirinya saya di sini ingin memberi pendapat atau ide dari hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu menggunakan sistem kontrol penyiram tanaman otomatis. Nah, untuk saya itu kelompok saya itu berbeda dengan kelompok 1 karena saya menggunakan 2 input, yaitu menggunakan timer dan kelembapan tanah. Timer sendiri itu digunakan sebagai mengatur waktu penyiraman pada waktu yang kita inginkan, sedangkan kelembapan tanah itu untuk monitoring berapa kelembapan tanah itu bisa kita lihat kelembapan tanahnya. Kita bisa mengontrol pakai internet atau HP. Jadi tidak otomatis, tapi kita bisa mengontrol. Tapi ada juga otomatisnya. Oke, mungkin teman kita sedikit grogi, mungkin bisa tepuk tangan dulu sedikit untuk teman kita yang maju di depan.
Nah, oke, saya akan memberi kesempatan seperti tadi kepada kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1 barangkali? Ada yang mau bertanya? Atau kamu menyerah saja, berarti kamu menganggap pekerjaan kelompok 1 lebih bagus daripada pekerjaannya kamu? Karena dia menggunakan 2 sensor dan dia sudah berani menggunakan IoT. Oke. Yang akan saya pertanyakan kan tadi penyiram tanaman otomatisnya kan menggunakan timer. Jadi misalkan nanti misalnya penyiramannya pagi, siang, dan sore toh. Terus saat tiba penyiraman di sore hari terjadi hujan juga. Kemudian ini kan tempat terbuka, tanaman-tanaman ini akan tempat terbuka. Terus saat tiba waktu untuk penyiraman di sore hari, kemudian terjadi juga hujan. Nah, pasti kan tanaman tersebut akan mengalami kelembapan tanah yang berlebihan. Nah, ada juga tanaman yang kalau mengalami kelebihan air, banyak tanaman yang kalau mengalami kelebihan air akan mati atau rusak begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sudah jelaskan tadi, itu diskusi saya tadi menggunakan IoT juga, bisa mengontrol IoT, bisa juga berbasis otomatis. Kan kita memakai kelembapan tanah itu untuk melihat berapa kelembapan tanahnya. Pada saat mungkin hujan itu kita bisa melihat kelembapan tanahnya itu basah atau basah. Berarti kita bisa dikontrol, disiram atau tidak, gitu. Jadi yang tadinya timer aktif kalau sore hari saat dikontrol tidak jadi menyiram. Bisa juga menggunakan timer sebagai alarm lah, jam berapa kita harus menyiram. Atau mungkin dari teman-teman kelompok 1 ingin membantu temannya di depan, karena sepertinya ini sedikit seru, sudah masuk ke IoT, timer, dan musim hujan. Karena kita lihat di luar juga sudah mendung, sepertinya akan hujan hari ini. Mungkin ada yang ingin membantu dari teman kelompok 1-nya? Atau memberikan seluruh tanggung jawab dan beban ini kepada Al-Muatsa di depan? Said barangkali? Ya. Kami akan menjawab sebagian dari pertanyaan saudara Lutfi untuk mengatasi ketika terjadi hujan. Jadi kita di kelompok kami itu bisa menggunakan 2 sensor, yaitu timer dan kelembapan. Dan di mana itu ketika hujan sensor kelembapan itu akan berfungsi untuk mendeteksi bahwa tanah itu sudah lembab dan mengatasi supaya tidak terlalu banyak airnya, nanti banjir. Kalau timer itu berfungsi ketika musim kemarau. Jadi bisa dikontrol lebih baik begitu. Supaya itu narasumber tidak terlalu capek dan bisa membagi waktunya sebaik mungkin. Oke, mungkin saudara Al-Muatsa bisa kembali ke tempat. Nah, sekarang kita apresiasi dulu kerja keras kita. Silakan tepuk tangan untuk kita masing-masing. Oke, dari diskusi kita sepanjang beberapa menit tadi, yang saya dengarkan teman-teman hanya membahas mengenai inputnya. Saya belum mendengar ada pembahasan tentang outputnya apa. Nah, mungkin karena teman-teman cuma fokus pada apa sih masalah narasumber, sehingga kamu berfokusnya kepada apa yang harus saya ukur, bukan apa yang harus saya kendalikan. Padahal mata kuliah ini kita akan melakukan pengendalian. Mungkin teman-teman ada muncul di depan sini, kita sudah tahu bahwa di dalam PLC itu ada 3 parameter utama, yaitu parameter proses. Prosesnya itu adalah PLC itu sendiri, yang mana proses ini dia akan memanfaatkan parameter masukan yang akan mengendalikan parameter keluaran.
Nah, yang teman-teman tadi sampaikan merupakan parameter masukan yang akan diproses oleh sistem PLC dan akan mengendalikan apa kira-kira dari usul yang teman-teman sampaikan. Nah, pastinya dia akan mengendalikan pompa air ya. Karena dari seluruh input yang kamu sampaikan tadi, ujung-ujungnya akan mengendalikan apakah tanaman ini perlu disiram atau tidak. Nah, mungkin saya akan menanggapi sedikit beberapa dari solusi yang teman-teman tawarkan. Mungkin solusi dari kelompok 1 tadi dan kelompok 2 yang menggunakan sensor kelembaban sudah sangat bagus. Jadi kita bisa tahu apakah tanaman ini tanahnya sudah basah atau belum. Jika dia sudah basah, maka penyiraman tidak perlu dilakukan. Jika tanahnya kering, maka perlu dilakukan penyiraman. Nah, tapi yang saya dengarkan tadi dari kelompok 1 akan menggunakan sensor kelembaban itu hanya pada musim hujan untuk mendeteksi apakah tanahnya sudah banjir atau belum. Tetapi pada kelompok 1, penggunaan kelembaban itu hanya digunakan untuk mengukur apakah tanahnya kering atau tidak. Jika tanahnya kering, maka pompa air akan bekerja. Nah, dari dua solusi ini, kita belum berbicara mengenai timer. Dari dua solusi ini sebenarnya sudah sangat bagus dan sangat membantu untuk realisasi nantinya. Hanya saja perlu beberapa perbaikan. Semisal untuk kelompok 1, jika dia hanya digunakan untuk mendeteksi pada musim hujan, maka bagaimana kita tahu bahwa telah terjadi malfungsi pada pompa yang digunakan? Karena bisa jadi motor pompa yang kita gunakan, di awal-awal penggunaan dia bisa dikendalikan. Di-on-kan, di-off-kan, di-on-kan, di-off-kan. Tapi ada beberapa waktu dia akan mengalami fase saturasi atau fase jenuh. Ketika fase jenuh terjadi pada motor listrik, maka motor tidak dapat dikendalikan. Syukur-syukur jika motornya itu mengalami kasus saturasi pada saat dia kondisi off atau kondisi motornya mati. Bagaimana jika kondisinya terjadi pada saat kondisinya sedang on? Atau dalam artian motor terus memompa air, tetapi motor tidak dapat menghentikan pompa airnya. Nah, itu merupakan kondisi yang perlu untuk diperhatikan. Nah, sedangkan solusi yang ditawarkan oleh kelompok 2 akan menggunakan sensor kelembaban untuk mengukur. Apabila tanahnya kering, maka pompa akan langsung nyala. Kering, pompa, nyala. Kering, pompa, nyala. Sedangkan kita dengar bahwa narasumber memiliki tanaman yang hanya dapat disiram pada waktu pagi, siang, sore, dan malam jika diperlukan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa antara pukul 12 hingga pukul 4, penguapan terjadi secara maksimal. Nah, sedangkan kita tidak boleh menyiram di luar siang ataupun sore. Nah, bagaimana jika sensor yang kamu tanamkan itu, dia telah memberikan informasi penyiraman di siang hari, pukul 12 lah misalnya. Oke, dia menyiram. Nah, ternyata di pukul 1, tanahnya sudah kering lagi. Apakah perlu disiram atau tidak perlu disiram? Sebenarnya tidak perlu, karena narasumber sudah mengetahui karakteristik tanamannya, nanti akan disiram lagi di sore hari. Nah, sedangkan kalau sensor yang kamu gunakan itu mendeteksi setiap kering dia menyiram, maka akan terjadi dua potensi kerugian. Yang pertama, akar tanaman akan cepat untuk membusuk karena dia terlalu sering terkena dengan air. Yang kedua, akan terjadi pemborosan air dan kerusakan pompa. Karena pompa terlalu sering dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan, itu mampu merusak umur pakai pompa. Seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, nah sekarang berarti dari permasalahan narasumber tadi, apakah kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan PLC? Jawabannya bisa, karena tadi teman-teman sudah melakukannya. Tapi kalau saya kembali menyinggung mata kuliah lain, mata kuliah microcontroller misalnya, kamu menggunakan Arduino di situ, apakah Arduino sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa, tetapi mengapa PLC lebih diunggulkan? Ya, yang pertama karena input-outputnya bisa kita tambah sesuka hati kita lah misalnya, karena jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Yang kedua, ada alasan yang kedua, yang tadi sempat saya singgung di pertemuan ini, saya agak lupa atau di pertemuan sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa PLC jika dibandingkan dengan microcontroller lainnya, maka PLC lebih unggul dalam hal daya pakainya. Nah, mungkin kalau kamu menggunakan Arduino, kamu gunakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia akan konstan waktunya. Tapi bagaimana jika dia digunakan selama 1 bulan? Arduino-nya tidak pernah direset selama 1 bulan. Apa yang akan terjadi pada Arduino-nya? Dia akan mengalami apa yang dinamakan sebagai kondisi
flag ya. Kamu pernah pelajari di mata kuliah mikroprosesor bersama Ibu Fauzia, kamu belajar carry dan out itu. Kalau carry-nya terlalu banyak, maka sistem akan hang nantinya. Makanya laptop itu terkadang hang kalau dia tidak pernah dimatikan. Seperti itu. Itu sama dengan microcontroller seperti Arduino ataupun Raspberry sebagai macam itu. Sedangkan PLC dia tidak memiliki kondisi flag. Dia tidak memiliki kondisi carry sehingga dia dapat dijalankan 24 jam tanpa henti setiap harinya. Makanya di industri ketika teman-teman berkunjung kemarin ke praktik kerja industri kita kunjungan ke Mayora misalnya kemarin, kita akan lihat bahwa seluruh sistem operasi di sana menggunakan PLC. Dia tidak menggunakan lagi microcontroller seperti Arduino ataupun Raspberry di sana. Itu karena pabrik itu berfungsi 24 jam tanpa henti setiap harinya. Jika kita menggunakan Arduino, mungkin diproduksi 1 bulan pertama dia akan lancar. Tapi masuk ke bulan kedua, sudah akan terjadi beberapa error di beberapa sistem kendalinya di situ. Makanya kita menggunakan PLC. Nah, kegiatan ini yang dimiliki oleh narasumber, apakah dia kegiatan yang monoton atau ada variasinya? Kalau menurut teman-teman, dia cenderung untuk monotonnya. Dia hanya akan disiram di pukul 6, di pukul 12, pukul 4 sore, pukul 8 malam, berulang terus setiap harinya. Apakah hal itu juga terjadi di industri dalam skala besarnya? Ya, terjadi ya. Seperti contoh tadi di Mayora, dia akan terus melakukan packing produk 24 jam tanpa henti setiap harinya. Dia akan terus melakukan pengisian produk ke dalam sistem 24 jam setiap harinya tanpa henti. Ya. Jadi apa yang terjadi di industri sama dengan yang dialami oleh narasumber. Maka akan lebih cocok jika kita menggunakan PLC. Seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang sebelum kita berangkat ke lokasi narasumber, kita ada tugas untuk teman-teman dapat kumpulkan nanti. Jadi tugasnya itu adalah dari hasil diskusi yang teman-teman lakukan tadi, teman-teman kan hanya membuat ringkasan singkat ya, dan hanya menyampaikan presentasi singkat. Saya akan meminta teman-teman untuk membuat dokumen lengkapnya yang terdiri dari judul proyek yang kamu gunakan, alat bahan yang akan kamu gunakan, kemudian apa saja sumber daya yang diperlukan, seperti berapa orang yang mengerjakan, berapa biaya yang diperlukan, dan ringkasan cara kerjanya silakan kamu buat dalam sebuah dokumen. Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan diskusi terkait apa usul yang kamu lakukan dengan mempertimbangkan saran dari narasumber yang nanti setelah ini kita akan berkunjung ke lokasi narasumbernya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini dan kita berpindah tempat ke lokasi narasumber kita. Mungkin bertanya mengenai tugasnya dikumpulkan kapan atau bagaimana. Jadi untuk tugasnya itu sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, waktunya 5 hari dari sekarang, dan nanti tugasnya silakan dikumpulkan di LMS ya. Nah oke, teman-teman, karena ini sudah hampir hujan, kita akan berangkat ke lokasi narasumber. Mungkin itu dulu pertemuan kita di dalam kelas. Kita akan berpindah ke lokasi narasumber. Nanti kita akan bertemu lagi di sana ya. Sampainya di sana, tetap tertib dan jangan membuat ricu di sana ya. Oke, sudah hujan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.